Selamat malam dan selamat datang kembali kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel dimanapun Anda berada dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Dan pada malam hari ini topik kita sangat menarik, yaitu menggali manfaat kesehatan buah jambu, khasiat dan peluang bisnis asinan jambu. Yang suka asinan nih boleh merapat nih, karena kita akan mempelajari bersama mengenai buah jambu. Baik, bersama dengan saya Tamara Rasyanto yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan untuk dalam program Kamu Bisa. Jadi, program Kamu Bisa ini adalah program kerjasama dengan ASI, Adventist Layman Services Industry, dengan Hope Channel Indonesia yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik, saya tidak sendiri di sini pemirsa. Saya ada didampingi dengan beberapa narasumber praktisi dan narasumber ahli yang luar biasa pada malam hari ini. Mari kita sambut terlebih dahulu ya. Pada malam hari ini sudah bersama dengan kita Ibu Femi Togas. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai. Ibu. Selamat malam seluruh narasumber, juga pemirsa dan Tamara. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, selamat malam Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya telah hadir bersama dengan kita juga Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam pemirsa, selamat malam Tamara. Selamat malam, salam sehat Pak, luar biasa. Selanjutnya ada Dr. Titin Sulastri SCMM dari Universitas Advent Indonesia Bandung. Halo Ibu Titin, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para narasumber dan pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Selamat malam Ibu Titin. Baik, selanjutnya ada Insinyur John Lee Woran MP dari Universitas Manokwari, Papua. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam juga teman-teman narasumber, para pemirsa di rumah. Salam sehat dari Manokwari. Mantap, salam sehat Pak John Lee. Berikut adalah narasumber yang akan bersama dengan kita pada malam hari ini pemirsa. Kami juga mengundang kepada pemirsa jika ada pertanyaan atau mau membagikan pengalaman juga terkait topik kita pada malam hari ini, boleh langsung saya tuliskan di kolom komentar atau nomor call di call center Hope Channel Indonesia. Baiklah, kita akan bersama-sama memulai diskusi yang hangat ini. Kita akan sama-sama melihat video profil berikut ini terlebih dahulu. Halo pemirsa Hope Channel, saya Dr. Femi Sehang, MID MPD. Saya berasal dari Sangir, Tahuna, dan Provinsi Sulawesi Utara, namun saya tinggal di Manado. Dan saat ini pekerjaan saya adalah sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Nusantara Manado. Selain aktivitas sehari-hari di kampus, saya juga mempunyai budidaya tanaman, memanfaatkan lahan, dan ada tanam jambu kristal yang hasil panennya saya buat atau kelola jadi bisnis asinan jambu. Harapan saya dengan tayangan ini, semoga asinan jambu ini semakin laris dan bermanfaat dan termotivasi, terinspirasi dengan memanfaatkan jambu. Salam sehat. Baik, kita akan sama-sama langsung saja nih berbincang-bincang dengan Ibu Femi. Ibu Femi, halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu sudah lengkap dengan background asinan jambu ya Ibu ya. Luar biasa. Terlihat sangat enak ini Bu. Boleh diceritakan sedikit pada kami Bu, awal mula tertarik dengan asinan jambu ini bagaimana ceritanya Bu? Kami persilakan. Terima kasih. Jadi ketika kami ada lahan di Warisa,
Maka datanglah seorang insinyur pertanian yang dekat dengan kebun kami atau lahan kami. Dia punya tokoh tani juga di kompleks kami dan dia sarankan, dia dengar saya ada beli lahan yang dekat dengan dia dan dia katakan, "Ibu, perkenalkan saya ini juga menanam jambu, tapi saya tidak cukup jambu yang disalurkan oleh karena saya hanya sendiri. Jadi saya dengar ibu ada lahan, saya sarankan bagaimana kalau tanam jambu." Jadi dia insinyur pertanian, Wahid Suryanto namanya. Ketika dia suggest, kami suka dan semua arahan atau petunjuk dari dia. Dan benar kami mulai dengan menanam jambu pertama 40 pohon. Mereka atau orang kerjanya dia menanam dan instruksi terus berlangsung. Akhirnya tidak lama apa semua yang di petunjuk kami ikut dan benar. 1 tahun persis panen buah jambu 60 pohon. Jadi berawal dari situ, untuk itu selesai. Kami lihat, kami nikmati buahnya dan kami buat asinan jambu sampai sekarang. Ya, berarti sekarang sudah ada 60 pohon jambu, Ibu? Iya, betul. iya. Wah, oke. Berarti selain luar Iya, biasa betul. ini ya, Ibu ya, sangat banyak begitu ya, Bu. Dan rencananya untuk Ibu Femi sendiri, apakah Ibu akan menambah lagi nih pohonnya atau memang ingin mengolah saja nih sekarang untuk sekarang ini, Bu? Jadi ketika sekarang ini hanya 60 pohon, tetapi kami lihat tidak mencukupi untuk para konsumen. Nambah Ada ya. banyak yang suka dan pada saat ini kami menambah, baru saja bulan lalu, bulan Mei, kami menambah 50 pohon lagi dan sudah 1 bulan Oke. usia dari jambu itu sudah bagus. Jadi seluruhnya 110 pohon saat ini. Wah, luar biasa Bu. Berarti saat ini berarti di pekan Ibu hanya jambu saja atau memang Ibu juga ada menanam pohon lain begitu, Bu? Ada pohon-pohon yang lain, ada durian, ada mangga ditanam, tapi sudah tinggi oleh karena sebelumnya itu kami sudah menanam tanaman yang lain sudah 2 tahun, tetapi jambu baru saja. Oke. Dan sekarang ini ya 110 pohon yang masih kondusif untuk di kebun. Untuk di kebun, oke Bu. Nah, pertanyaan saya mungkin sama dengan pemirsa di rumah ya, karena saya pun kalau untuk masalah menanam ini masih sangat amatir lah Bu, masih sangat awam Bu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pohon jambu itu musiman atau memang kita bisa terus-menerus gitu kapanpun, kayak mangga kan musim ya Bu ya. Apakah sama dengan mangga atau bagaimana Ibu? Boleh diceritakan Bu? Ternyata jambu ini bukan musiman, oleh karena dia berbuah terus dan setiap 2 minggu atau 3 minggu jaraknya itu kita sudah panen. Jadi ketika panen jambu-jambu ini dia keluar lagi yang kuncup dan buah yang baru dan terus menerus sehingga kami boleh dikata ada stok jambu terus. Oh, luar biasa. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk sharingnya pada saat ini ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Titin. Halo Ibu, ini kan sebelum kita membahas mengenai asinan jambu ya Ibu ya. Saya ingin tahu dulu nih sebenarnya kandungan dari buah jambu tersebut itu apa Bu? Apakah kandungannya yang terdapat dalam buah jambu? Kami persilakan Ibu Titin. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Terima kasih Ibu Femi. Iya. Jadi pertanyaan dari Mbak Tamara ini terkait dengan buah jambu yang tadi Bu Femi sudah sampaikan, itu adalah jambu kristal ya Bu Femi ya. Iya. Kalau kita kenal dengan nama ilmiahnya itu Physodium guajava atau jambu kristal. Nah, jambu kristal ini bukan hanya punya atau kaya akan manfaat, tetapi rasanya juga sangat lezat. Dimakan seperti itu saja sangat lezat, apalagi
seperti yang Bu Femi buat nih, dibikin asinan. Karena saya orang Bogor, terkenal dengan asinan nih Bu Femi ya. Iya, iya. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Tamara, apa sih kandungannya selain dia mengandung air, protein, karbohidrat, dia punya serat yang tinggi juga. Nah, tetapi dia juga punya beberapa kandungan mikro seperti kalium, yang ada zat fosfornya, kemudian ada kalsiumnya. Nah, yang paling penting di sini dari buah jambu, khususnya jambu kristal, dia punya vitamin C yang cukup kuat, yang cukup tinggi. Per 100 gram kalau kita makan, dia punya kandungan vitaminnya sampai 116 mg. Nah, oleh karena itu, Mbak Tamara, ya tadi salah satu kandungan mikronya ada serat dan kalium. Itu yang bagus khususnya untuk membantu menjaga tekanan darah supaya stabil. Nah, beberapa juga kandungan dari kalium ini membantu mengurangi peradangan pada organ jantung. Jadi sangat baik kalium yang ada dari jambu kristal ini untuk kesehatan jantung kita. Nah, selain tadi ada beberapa zat mikro. Kalau kita belajar di fitokimia, aktivitas antioksidan yang tinggi dari jambu kristal ini, ya vitamin C, itu asalnya adalah dari flavonoidnya. Flavonoid. Nah, tanin juga ada terpenoid yang ada di dalam jambu kristal itu sendiri. Apa sih fungsinya dari flavonoid, ya, tanin dan terpenoid yang ada di jambu kristal? Nah, dia sangat luar biasa ya di dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, selain jambu kristal juga memiliki kandungan kalori yang cukup rendah, sehingga kalau kita memakan buah jambu selain mengenyangkan, kalorinya juga cukup rendah. Nah, bisa menekan nafsu makan kita, sehingga kalau kita habis makan jambu biasanya nggak mau nih makan yang lain lagi, sehingga berat badan kita bisa terkontrol dengan baik oleh karena mengkonsumsi si jambu kristal itu sendiri. Dan banyak manfaat-manfaat yang lain juga nih dari kandungannya, khususnya tadi ya vitamin C-nya cukup tinggi sebagai sumber antioksidan yang bisa bukan hanya tadi berpengaruh untuk menekan pertumbuhan sel kanker, terlebih untuk menjaga kekebalan tubuh. Ya, sebagai imunitas bagi tubuh kita, melindungi tubuh kita dari serangan virus maupun bakteri penyebab penyakit. Nah, masih banyak lagi sebenarnya ya yang bisa kita cari informasi terkait jambu kristal ini. Tetapi itu yang paling penting adalah kandungan vitamin C yang cukup tinggi apabila kita mengkonsumsi jambu kristal ini. Begitu Mbak Tamara. Sekarang saya jadi makin tahu nih Bu untuk manfaat-manfaatnya, dan nggak ada alasan buat kita tidak mengkonsumsi buah jambu. Baik, terima kasih banyak Ibu Titin untuk penjelasannya nih. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Daniel nih Pak. Pak, apakah ada efek sampingnya jika kita mengonsumsi jambu secara berlebihan Pak? Atau memang tidak ada sama sekali? Kami persilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Titin bahwa jambu sebetulnya, khususnya ini yang kita bicarakan adalah jambu mutiara ya. Jadi dia tinggi, banyak tadi ya, tinggi zat-zat kalium, serat. Ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi jambu, sebetulnya ya over itu bagaimana ya, kalau kita makan satu piring misalnya ya, ada orang yang makan sampai satu piring, sebetulnya sih tidak apa-apa ya, tapi kalau ditambah dengan yang lain-lain, nah jadinya jadi over begitu ya. Memang kalau sesuatu yang over itu tidak baik sebetulnya ya, tidak baik. Tapi kalau sewajarnya justru dianjurkan ya makan jambu. Bahkan dipercaya juga kalau jambu ini, kalau yang sakit demam berdarah DBD justru dianjurkan makan jambu ya, jambu
mutiara seperti ini. Bahkan dianjurkan supaya lebih banyak di jus supaya lebih banyak masuknya, karena dapat meningkatkan imunitas tubuh dan dapat melawan virus dari DBD. Ya, jadi sebetulnya manfaatnya banyak sekali ya bagi tubuh. Tapi yang dibuat oleh Ibu Femi ini adalah varian ya, supaya kita tidak bosan atau selalu ingin makan jambu ya. Kalau makan jambu segar saja kadang-kadang maksimum satu lah ya. Tapi kalau ini mungkin bisa lebih dari satu. Demikian Tamara. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel untuk penjelasan yang luar biasa nih. Sekarang saya ingin bertanya kembali nih kepada Ibu Femi. Ibu, tadi kan Ibu sudah menginformasikan ya bahwa tidak ada musimnya gitu, jadi kita bisa panen terus. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Ibu sudah memanen jambu itu, apakah semua hasil yang Ibu sudah panen itu akan langsung Ibu buat asinan, atau ada beberapa buah yang Ibu asingkan, atau bagaimana cara Ibu maintain hasil panen ya Bu? Kami persilahkan. Oh, jadi ketika panen di waktu itu saja, karena sesuai dengan order, ada yang order yang originalnya, buah yang fresh itu, dan ada yang order asinan. Jadi saya separate, bagi untuk asinan, untuk kalau panen 30 kilo, 10 kilo kami buat asinan, dan sisanya untuk orang-orang yang sudah butuh atau order ingin membelinya, kami juga berikan atau deliver untuk mereka yang butuh original. Karena terus terang untuk buahnya ini atau yang fresh ini, buahnya orang banyak lebih suka barangkali itu untuk jambu yang kaula muda yang agak apa ya begitu. Jadi kami tetap bagi di saat itu. Oke, jadi begitu kisahnya ya Bu. Makasih banyak Ibu Femi untuk penjelasannya nih. Tapi sebelum kita kembali lagi nih pemirsa, untuk lebih dalam lagi mengenai panen asinan jambu ini, kita akan sama-sama melihat tayangan dalam proses pembuatan asinan jambu berikut ini. Halo, jumpa lagi dengan saya Bu Femi Sehang. Femi Tugas Sehang. Saya sekarang ini berada di kebun jambu. Nah, guys, boleh lihat ini jambu baru setahun saja sudah panen. Dan ini kalau siap panen, buahnya seperti ini, lalu digunting di sini ya. Saya gunting seperti ini, dan ini yang buahnya masih kecil kita bungkus ini dengan plastik, oleh karena menjaga supaya hama tidak makan ya. Jadi seperti ini. Nah, semua ini mari kita jalan ini lagi di sini. Wah, ini sudah ready lagi, saya baru buka. Jadi nanti dia akan panen ini satu dahan ada 2 buahnya seperti ini kira-kira. Nah, di kebun di tempat ini ada ditanam pertama 60 pohon. Ini sekitar ini ada sejumlah 110 pohon. Jadi lumayan ketika kami tanam baru saja setahun kita sudah menikmati buah-buahnya. Guys, saya harus menunduk. Di bawah masih di dalam bungkusan plastik, tapi ini sudah besar ya, ini sama. Jadi kami untuk satu dahan ini ada 2, tapi kami bungkus satu persatu sehingga ya besar seperti ini. Demikianlah budidaya tanaman kami sejak tanam. Lalu kami beri pupuk pemeliharaan, dibersih semua yang ada di pangkas rumput, digalang di sekitar sini, kita beri pupuk, dan 1 tahun persis kita sudah panen. Luar biasa loh Ibu Femi ya. Itu
buahnya besar-besar sekali, saya langsung ngiler ini, Bu Femi. Terima kasih banyak untuk tayangannya ya Bu ya. Sekarang saya ingin bertanya langsung nih sama Bu Femi. Bu, kira-kira sudah sejak kapan Bu Femi memproduksi asinan jambu nih Bu? Boleh dibuka Bu mic-nya? Selesai waktu bulan dari Februari tahun ini, baru saja beberapa bulan ketika kami terinspirasi untuk para konsumer, mereka katakan coba, kami suka rasa jambu dan kami coba olah, ternyata banyak juga peminat. Jadi belum lama ini, baru 4 bulan terakhir ini untuk jambu asinannya. Juga sama-sama pecinta asinan Bogor ini Bu. Jadi saya penasaran juga nih, sebenarnya asinan jambu ini seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan nggak Bu cara Ibu memasarkan asinan ini ke pasar tuh bagaimana Ibu? Jadi maksudnya ketika kami sudah olah dan jadi asinan ini seperti tadi, nanti bagaimana cara mengolah saya sudah akan ada yang ditunjuk. Tapi untuk pasaran gitu, saya langsung upload atau di Facebook, saya langsung upload untuk asinan ready, stock ready dan available, dan langsung open order. Ketika open order, wow, banyak sekali langsung pesan 5 cup, 10 cup, langsung. Pokoknya jadi kami deliver pada saat ketika tidak berapa lama ketika kami upload, langsung mereka order waktu itu dan kami langsung deliver. Berarti Ibu Femi sistemnya PO ya, jadi contohnya nih yang mesen 5, yaudah Ibu buat 5, atau ada Ibu lebih-lebihkan juga untuk pengolahan ya Bu? Oh, jadi stok ready seperti tadi yang 10 kilo saya sudah olah. Jadi kalau sudah semua sudah seperti di cup yang ini di gambar saya ini seperti itu, sudah siap, tinggal siapa yang ready, yang order itu kita tinggal langsung bawa atau deliver untuk ke tempat di mana yang. Jadi stok di rumah sudah ada, saya katakan ini ada sekian stok yang ada ready, berapa yang mau diorder gitu. Jadi tinggal. Apakah sudah bisa available untuk dikirim keluar kota atau sekarang masih di dalam kota Bu untuk delivernya? Di luar kota sekitar 20 km dari yang sejauh dari rumah saya, ya sekitar begitu, ya. Seperti jaraknya, ya contoh di Unclub atau yang paling jauh ya 20 km. Unclub masih paling baik Bu. Nah Bu, boleh nggak nih di-spill sedikit nih sama kami, kira-kira estimasi keuntungan untuk memasarkan asinan jambu ini selama sebulan, estimasinya saja Bu, kira-kira berapa Bu? Oke, jadi kalau kita lihat estimasi untuk income saya bisa tiap penjualan itu 1,5 juta saya dapat keuntungan dari penjualan. Jadi sebulan itu kalau 3 kali atau ya 2 atau 3 kali, karena dia kan tiap 2 minggu sudah panen, ya sekitar 3 juta lah omset atau keuntungannya. Kalau untuk modalnya nih Bu, mungkin pemirsa ingin juga untuk mengikuti jejak Ibu gitu, ingin menanam jambu dan membuat asinan jambu. Nah kira-kira untuk modalnya kita butuhkan berapa nih Bu sebagai yang baru mau memulai? Jadi kalau untuk menanam jambu, yang penting lahan sudah ada. Bibit jambu 40.000 satu pohon. Jadi itu langsung jadi, dan hasilnya kalau buahnya sudah ada, saya jual sekilo 15.000. Lalu asinan, jadi dari sekilo itu kalau saya proses jadi asinan, maka perbandingannya adalah 1 kilo itu
15.000, ketika saya buat asinan dia jadi 45.000 atau 3 kali lipat ya Luar dari biasa. hasil itu. Perbandingan jadi seperti itu kira-kira. Luar biasa, 3 kali lipat ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Bu untuk informasinya nih. Sekarang saya ingin bertanya langsung kepada Pak John Lee. Pak John Lee, tadi kita sudah berbincang-bincang sama Ibu Femi ya, bagaimana cara beliau untuk memasarkan juga. Nah, kira-kira ada tips and trick nggak dari Pak John Lee, mengingat ini juga semua sudah model digital, anak-anak muda gampang untuk buka sana, buka sini. Nah, bagaimana cara memasarkan terbaik Pak untuk generasi sekarang ini, untuk asinan jambu itu? Dipersilahkan Pak John Lee. Baik, Tamara. Jadi sebetulnya Ibu Femi ini sangat luar biasa ya. Jadi dari kesibukan beliau sebagai wakil rektor masih punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu luang, terutama budidaya jambu ya, tanaman jambu. Tapi sebetulnya kalau kita ikuti cerita dari Ibu Femi tadi, sebetulnya usaha ini sudah sampai ke agribisnis sederhana ya. Jadi mulai dari penyiapan lahan, kemudian penyiapan bibit, kemudian masuk ke budidaya ya. Saya sangat tertarik tadi ya, budidayanya itu betul-betul ditangani dengan baik, buah yang keluar kemudian dibungkus. Ini bagian dari apa namanya, prapasca panen ya. Dan pada waktu masuk ke hilir ya, jadi betul-betul bisa menyediakan produk yang sangat marketable ya bagi konsumen. Yang pertama buah segar ya, sekilo 15.000. Lalu kalau 1 kilo itu ada yang untuk order dibuatkan asinan bisa menjadi 3 cup ya. Jadi bisa mendapatkan keuntungan atau hasil penjualannya bisa mencapai 45.000. Jadi tinggal menghitung saja. Kalau pemesannya lebih banyak ke buah segar, ya kita sediakan buah segar. Kalau lebih banyak ke asinan, kita sediakan yang asinan. Nah, persoalannya adalah konsumen yang berminat untuk mengkonsumsi buah segar jambu maupun hasil olahannya, itu bisa meningkat kalau kita bisa lebih gencar dalam promosi. Nah, persoalannya adalah kalau promosi kita gencarkan, kemudian permintaannya meningkat, nah kita akan kewalahan dalam menyediakan produk. Jadi memang kalau kita lihat dari cerita yang Ibu Femi sampaikan tadi, memang ini harus betul-betul menunggu untuk kapan bisa membuat sehingga usaha ini bisa di-push menjadi lebih besar, tetapi konsekuensinya juga ya skala usahanya harus ditambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tips untuk bisa membuat supaya produk ini dapat dikenal oleh konsumen banyak, ya satu-satunya harus lewat promosi. Dan promosi yang gencar sekarang adalah lewat media-media sosial. Dan itu sangat efisien, sangat hemat ya dibandingkan dengan sistem pemasaran konvensional yang pernah dulu-dulu kita kenal ya, harus memanfaatkan perantara dan sebagainya. Ini kan hanya satu tingkat saja yang Ibu Feni buat. Jadi ketika ada order langsung dikirim ya, langsung dikirim. Dan kalau di Manado saya pikir tidak terlalu bermasalah karena transportasinya sangat lancar ya, sangat lancar. Mungkin demikian. Dari Pak John Lee ya, promosi itu emang salah contoh yang benar-benar harus kita gunakan ya dalam era-era digital sekarang ini. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk penjelasannya. Sekarang saya mau ke Pak Daniel nih Pak. Pak, bagaimana Pak tanggapan Pak Daniel? Tadi kita sudah membahas mengenai cara promosinya, dan tadi Pak John Lee juga sudah menambahkan. Nah, menurut Pak Daniel, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pengolahan bisnis ini untuk asinan jambu Pak? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara. Jadi Bu Femi ini jeli, kata saya bilang ya, melihat peluang bisnis. Jelinya kenapa? Karena kita sudah tahu banyak orang yang jual juga jambu. Baik itu sebagai jambu segar ataupun jambu olahan. Ya, kalau di pinggir jalan banyak yang sudah dikupas, dipotong-potong, dikasih garam dan campur cabai, campur bumbu itu ya, sudah banyak.
Nah, kalau Ibu Femi ikut itu, maka dia akan terikut dengan produk yang sudah ada. Dia akan berusaha masuk di ceruk marketing yang ada. Nah, oleh karena itu, Femi jeli melihat bahwa dia mesti melakukan suatu perubahan, ya, product differentiation, perbedaan dengan produk yang lain yang menarik, tapi masih bahan bakunya jambu. Nah, oleh karena itu, beliau berusaha membuatnya menjadi asinan. Jadi bagi para pemirsa, kalau kita ingin turun ke bisnis seperti ini, kita masih lihat dulu di pasar atau di tempat kita ingin berjualan, produk apa yang sudah ada. Jangan kelihatannya sudah laku, kita mau masuk, kita akan masuk sebagai pemula. Dan agak repot, ya, untuk menghadapi persaingan dengan produk yang sudah mapan. Nah, kalau kita mulai sesuatu dengan perbedaan, ya, dan orang akan timbul curiosity atau keingintahuan, gimana sih rasanya? Dan kalau sudah dicoba, ya akan menjadi menarik. Memang di tempat lain di Jawa Barat banyak produk asinannya, tapi mungkin di Manado belum banyak. Jadi itu yang peluang itu yang diambil oleh Ibu Femi. Nah, kemudian tadi tentang hitung-hitungan, ya, Pak John Lee tadi belum singgung cukup rinci, ya. Sebetulnya tadi Ibu Femi belum menghitung biaya tenaga kerja beliau sebagai yang mengolahnya, gitu ya. Jadi kalau nantinya ini akan ditingkatkan, maka mesti sudah perlu dihitung biaya tenaga kerja, ya. Dan juga tadi karena beliau tempat kerjanya dekat dengan klub, ya dibawa aja sekalian. Jadi itu mesti dihitung juga biaya transport, ya. Kemudian karena permintaannya tinggi, nah ini mesti juga dipikirkan bahwa kita tidak mesti tergantung kepada kebun sendiri. Ya, banyak perusahaan-perusahaan di bidang agribisnis itu dia memang punya kebun inti. Tetapi tidak tergantung 100% kepada kebun inti. Dia akan mengambil juga dari kebun lain. Banyak negara-negara di dunia ini sekarang, ya, seperti dulu, ya, dulu Singapura nggak punya pabrik nanas, tapi punya perusahaan pengalengan nanas, ya, dan diekspor, ya. Nah ini jadi kalau saya menganjurkan tidak usah tunggu tahun depan sampai buah yang baru ditanam ini sudah boleh diambil dari, sudah ada supplier buah segarnya, gitu ya, dan sudah boleh ada tenaga kerja. Tetapi tidak boleh juga dibuat langsung produksinya tinggi, ya, karena nanti ada kejenuhan kepada konsumen, ya. Jadi itu secara bertahap ditingkatkan dengan membeli produk bahan baku dari tempat lain, ya. Tadi saya menarik bahwa jambu ini disenangi oleh lalat buah, ya, Drosophila melanogaster. Oleh karena itu memang perlu dibungkus. Nah, kalau Ibu Femi tadi menanam dibungkus, maka kalau kita ambil bahan baku dari orang lain, kita mesti buat persyaratan kepada mereka. Hanya dari kebun yang buahnya dibungkus. Dari kebun yang tadi kalau Bu Femi kan alami, ya, yang tidak disemprot pestisida, supaya tetap mutu kita baik, gitu ya, baik. Jadi itu quality assurance, ya. Jadi menjamin mutu supaya dia tetap seperti yang ini. Juga tenaga kerja, ya, kalau kita pakai tenaga kerja sudah mesti dibuat panduan, ya, di papan atau di mana, di dinding, supaya pekerja kita ikut aturan seperti yang maunya kita buat. Saya hanya ingin memberi masukan, ya, masukan sedikit. Kalau Ibu Femi ingin membuat produk yang agak sedikit berbeda, biasanya di tempat lain, asinan ini sering ditambah udang kering, ebi, ya, yang digiling halus, gitu. Nah, di Manado kan ada ikan cakalang, ya. Nah, ikan cakalang digiling halus, ditambah rica, cabenya tadi, ya, cabenya dicampur dengan situ, kemudian baru ditambahkan. Wah, itu bisa lupa kalau mertua lewat, ya.
Saya sudah pernah coba dulu giling, saya beli asinan gitu ya, yang nggak pakai ebi. Saya ambil ikan teri yang saya goreng, saya giling, saya campur, saya biarkan meresap. Waduh, enak sekali gitu ya. Dan juga dalam pengolahan ya, dalam pengolahan ini setelah dibuat mestinya jangan langsung dijual, dibiarkan mengendap beberapa jam atau 1 hari. Karena dalam proses membuat asinan ini perlu asam dan garam dan gula ini bereaksi. Tadi sudah disinggung oleh Bu Titin, ada enzim dan yang lain-lain yang dia akan keluar terangsang. Ya, ada gula, ada garam ini akan merangsang. Jangan khawatir, gula dan garam itu otomatis juga sebagai pengawet. Dan juga jambu karena tinggi tadi antioksidan, ya tidak mudah berubah warna, ya, tidak berubah warna dan tidak mudah busuk, ya, tidak mudah basi, ya. Jadi boleh taruh di luar. Kemudian setelah itu baru ditaruh di lemari es kalau besoknya mau dijual. Jadi ini boleh ya dicoba, tapi rasanya pasti akan lebih nikmat begitu ya kalau dieramkan beberapa jam sebelum dijual begitu. Itu rahasia dari tukang Ibu Titin yang ahlinya ini, ya, rahasia tukang buat asinan. Ya, jadi kalau saya menganjurkan tingkatkan produksinya, Bu, karena saat sekarang pasarnya sedang tinggi. Jadi sebelum ditiru orang, nanti sudah lama lagi banyak yang akan jual asinan jambu juga, ya, karena kalau kita lihat tadi jual jambu-jambu yang dikupas pinggir jalan itu hanya ada 1-2 orang, tahu-tahu sudah mulai menjamur. Nah, ini sebelum menjamur kita dulu yang menjadi market leader namanya ya, market leader, sehingga orang tahu karena sudah pasti nanti ya dikasih merek di ininya, kemasannya kalau saya lihat beberapa merek ditempel stiker atau apa. Iya. Asinan apa namanya? Maemi. Maemi. Ya, Maemi ya, asinan Maemi. Jadi sudah, dan itu kalau sudah mulai bagus didaftarkan saja. Didaftarkan mulai PIRT dan kemudian untuk merek begitu supaya jangan ditiru orang. Kalau nggak salah nanti muncul Maemi, Maomo dan sebagainya ya. Karena ini produknya yang beda ya dan nikmat, segar gitu kalau orang makan ini, karena ada selain asam sitrat ya dari asamnya, ada juga askorbat dari buahnya. Jadi asam sitrat dan askorbat ini akan memberi rasa segar, membuat orang rasa lebih nyaman gitu ya, dan kecanduan. Nah ini ya kecanduan ya, ingin mengulang lagi ya. Nah, jadi seperti itu Bu, masukan saya untuk produk ini. Tingkatkan produksi, tapi jangan lupa jaga kualitas. Terima kasih. Ya, Biasa, terima kasih Pak Daniel. Tingkatkan produksi tapi jangan lupa dengan kualitas. Dan ini juga bisa menjadi insight bagi seluruh pemirsa juga ya. Jadi kita bisa sama-sama berkembang nih untuk memproduksi atau budidaya suatu tanaman. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel untuk penjelasan yang luar biasa. Sekarang saya mau kembali lagi nih ke Ibu Femi nih Bu. Ketika sekarang Ibu berbisnis asinan jambu ya, Maemi ya Ibu ya. Apakah ada tantangan-tantangan apa yang bisa Ibu ceritakan kepada kami nih sebagai yang mau mulai baru ini, tantangan apa kira-kira yang pada saat bisnis ini lumayan menantang dan apa solusinya dan bagaimana cara Ibu menyelesaikan tantangan itu Ibu? Kami persilakan. Jadi tantangan yang saat ini terus terang karena banyak peminat, sedangkan produk ini agak terbatas karena baru saya yang menanam dan ada yang Mas Wahid itu dia sudah menanam duluan, tapi dia juga hasil kebunnya itu dah dibawa di Freshmart atau di supermarket lainnya. Jadi stok ini karena ketika banyak orang yang cepat habis, jadi saya juga kewalahan oleh karena orderan cukup banyak, apalagi yang fresh fruit ini yang buahnya segar. Tapi untuk tetap saya jamin ada, asinan tetap ada, karena asinan ini ketika saya buat saya bisa seperti Pak Daniel bilang tadi disimpan di kulkas, jadi
bisa besok ada orderan apa bisa available ada. Tetapi untuk original ini jadi tantangan bagi saya belum mencukupi, sedangkan kebutuhan pasar ini cukup banyak. Dan yang kedua, ketika kami mengolah ini kami kewalahan untuk deliver ini oleh karena di rumah belum ada atau belum rekrutmen pegawai yang untuk bawa ini, sehingga kami hanya terbatas dengan bapak dan ada satu anak yang di rumah untuk membawa ini. Jadi ini yang menjadi hambatan bagi kami. Oke, ada 2 poin tadi ya Ibu yang saya dengar ya Ibu ya. Tapi itu tidak walaupun ada tantangan-tantangan tapi tidak mematahkan semangat Ibu untuk terus berbisnis asinan jambu ini ya Ibu ya, luar biasa. Luar biasa Ibu Femi. Sekarang saya mau ke Ibu Titin ini Ibu. Bu, ada nggak cara-cara atau nggak tips-tips jitu cara kita untuk tetap meningkatkan nilai jual produk jambu ini dari pengolahannya Bu? Ada nggak Bu cara-cara trik dalam pengolahannya? Dipersilahkan Ibu Titin. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Dari diskusi saya dengan Bu Femi beberapa waktu lalu, Bu Femi ini dalam membuat produk asinannya ini menggunakan lemon chewy ya Bu Femi ya? Iya. Iya, jadi lemon chewy ini kalau kita tahu disandingkan dengan jambu kristal yang kaya juga vitamin C. Nah, lemon chewy juga kaya akan vitamin C. Seperti tadi Prof. Daniel katakan ya, bisa ketagihan karena ada rasa yang segar dari si lemon chewy-nya. Nah, selain itu lemon chewy ini kan punya minyak atsiri, ya jenis lemonennya. Jadi harumnya juga berbeda nih. Ya, beberapa yang saya ketahui, beberapa asinan yang dibuat ataupun jenis manisan, ini yang membedakan dengan buatan Bu Femi adalah lemon chewy-nya. Seperti itu, sehingga aromanya punya aroma yang khas. Saya yakin nanti itu punya aroma yang khas. Kebetulan saya belum mencicipinya, tetapi itu aja lidah saya sudah mulai mengeluarkan air liur baru ngomong asinan dari lemon chewy gitu ya. Jadi pengen gitu. Nah itu Mbak Tamara salah satu poin terpenting juga ya, menggunakan lemon chewy yang memiliki cita rasa aroma khas mungkin dari si lemonnya sendiri, sehingga cita rasa asinan Bu Femi ini berbeda dengan asinan yang lain. Saya juga rencana ingin Bu Femi ini saya jadi langsung, aduh pengen nyoba nih kayak gitu. Saya yakin pemirsa Hope Channel kamu bisa, kamu juga pasti bisa nih ya membuat apa yang Bu Femi buat kan gitu ya. Itu Mbak Tamara. Lemon chewy ini sesegar apa begitu. Tapi terima kasih Bu untuk sarannya. Jadi pemirsa juga boleh coba ini di rumah, mengenai kita bisa olah asinan kita dengan lemon chewy ini. Oke, sekarang saya mau ke Pak Johnny lagi nih Pak. Mendengar tadi dari sharing dari Ibu Femi nih Pak. Sebenarnya untuk prospek buah jambu di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Pak untuk prospek bisnisnya Pak? Dipersilahkan Bapak Johnny. Ya, sebetulnya buah jambu ini memang kalau kita ikuti manfaatnya, kemudian kandungan yang terdapat di dalamnya memang sangat prospektif ya untuk dijadikan sebagai ladang bisnis. Dan negara kita kan negara tropis, jambu itu ditanam di mana saja pasti tumbuh. Kami di Manokwari juga ada beberapa lokasi tanaman jambu, ya, kemudian jambu kristal. Dan sekarang yang mereka buat adalah menempatkan display di pinggiran jalan untuk menjajahkan atau menawarkan olahan jambu kristal itu menjadi jus, ya, jus dingin dan segar. Dan itu memang sangat diminati. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang stok buahnya itu habis. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Prof. Daniel tadi, memang kalau mau tingkatkan skala usaha untuk memenuhi target penjualan, harus ada lahan-lahan tambahan alternatif. Selain lahan yang milik kita, barangkali lahan tidur yang dimiliki orang lain kita bisa tawarkan untuk menampung
produk buah jambu yang mereka hasilkan untuk bisa kita beli untuk menambah skala usaha kita sehingga betul-betul pasar buah jambu kristal dan hasil olahannya ini benar-benar akan menjadi optimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika menaikkan skala usaha ya memang harus dihitung secara cermat ya. Jadi biaya ongkos produksinya, kemudian bahan baku untuk budidayanya, kemudian ongkos pemasarannya harus dihitung secara baik. Dan yang terpenting adalah menghitung ongkos tenaga kerja. Tadi dikatakan oleh Ibu Femi yang bekerja untuk 120 pohon jambu ini sudah 3 orang. Ya, sudah 3 orang. Walaupun sebetulnya memang tidak masuk dalam perhitungan biaya, tapi sesungguhnya 3 orang ini sudah harus kita hitung sebagai ongkos tenaga kerja. Sehingga memang kalau kita akan menambah tenaga kerja harus menambah skala usahanya dulu, sehingga jangan sampai usaha kita ini sepertinya rame ya, diminati banyak orang, tapi sebetulnya marginnya itu kecil. Makanya cermat kita dalam membuat hitungan sehingga cash flow kita itu akan menjadi sangat bagus dan kita akan menjadi puas ya. Jadi kepuasan maksimum kita akan kita raih oleh karena kita mendapatkan keuntungan yang optimal. Itu barangkali yang perlu kami tambahkan. Jadi semakin semangat lagi nih Pak Jonli buat mencoba menanam buah jambu dan asinannya ya. Terima kasih banyak Pak Jonli untuk tanggapan yang luar biasa nih pemirsa. Saya berharap nih pemirsa juga sekarang sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi ya mengenai jambu dan asinan jambunya sendiri. Baik, saat ini uji ilmu Kamu Bisa siap untuk tayang saat ini. Kami persilahkan. Saya Nisa dari Depok. Saya Oktaviani, saya berasal dari Depok. Nama saya Muhammad Aji Jainuri Maulana, asal dari Jakarta Timur. Nama saya Muhammad Bintang, asal saya dari Jakarta Timur. Mangga, jambu, bengkoang, kedongdong, terus nanas. Yang pertama ada mangga, kedongdong, bengkuang, jambu, nanas. Oke, yang saya tahu itu yang pertama itu ada jambu, terus ada kedondong, ada bengkoang, mangga, dan nanas. 5 buah yang bisa dibuat asinan itu setahu saya ada bengkoang, nanas, jambu air, kedondong, sama satu lagi mangga. Asam jawa, gula merah, gula jawa, terus garam, cabai, cuka. Buahnya air, cuka, asam jawa, cabai, gula merah. Baik, yang saya ketahui itu kalau nggak salah ada buah-buahan, lalu dengan garam, cuka, asam, cabai mungkin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan buat membuat asinan itu, setahu saya bahan yang utama itu ada cuka. Terus ada garam, gula, sama asam jawa. Benar atau salah ya? Semua buah bisa dijadikan asinan. Salah. Buah dapat menjadi pilihan yang baik dalam mengatasi masalah kolesterol. Salah. Benar atau salah? Asinan buah bisa bertahan 1-2 minggu. Salah. Saksikan Saya Bisa. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia, bisnis luar biasa. Luar biasa tayangan tadi ya pemirsa ya, dan gak kerasa nih kita udah 1 jam bersama-sama menemani pemirsa untuk program Kamu Bisa. Sebelum para narasumber memberikan closing statement nih, saya mau bertanya nih kepada Bu Femi. Bu, kira-kira Bu, nanti jika suatu saat nanti ada tawaran untuk ke Jakarta, mengirimkan ke Jakarta, kira-kira gimana Bu? Berkenan atau tidak ini Bu?
Siap, ready. Tadi saja dari Amerika, bukan cuma Jakarta. Jadi saya bilang kalau boleh sama teman saya frozen dulu ya, kirim. Oh, senang sekali mereka. Bisa frozen. Kalau frozen itu kira-kira bertahan berapa lama, Ibu? Kalau bisa kita kan ya. Ketika seperti waktu lalu kalau kita bawa yang seperti itu di frozen, berapa jam, 1 hari pun di pesawat dia bisa, dan sampai di sana masih tetap utuh. Lalu di apalagi ya seperti biasa, kalau seperti sayur atau ikan dipanasin, tetapi kalau itu barangkali saya pikir bisa jadi ya seperti ya dari frozen itu dibiarkan begitu dia melted ya, dia langsung. Sampai berapa lama, Bu? Iya, ini belum coba, tapi saya dari pengalaman untuk bawa sesuatu frozen itu tuh bisa begitu. Kalau contoh yang nggak di frozen, Bu, kira-kira bertahan berapa lama, Bu? Oh, bisa juga, tapi 1 minggu. Oh, 1 dia minggu 1 ya? minggu. Tetapi kan kalau di pesawat kan dia airnya itu gimana? Nggak bisa. Betul. Oke, tadi kemana Ibu kalau mau pesan ke namanya Ibu asinan jambu Mamae ya? Maemi. Oh, Maemi. Oke. Maemi. Karena Femi jadi Emi aja, karena di Manado dikenal dengan Emi. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa kalau penasaran nih sama asinan jambunya Ibu Femi, boleh langsung ke Facebooknya Ibu Femi di Maemi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Femi yang sudah memberikan insight baru kepada kami nih, apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin bingung untuk memulai bisnis dari mana. Ternyata tidak sulit ya pemirsa ya, bisa langsung saja kita buat. Baik, saat ini kita akan mempersilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Pertama, dipersilahkan kepada Ibu Femi. Terima kasih, closing statement. Marilah kita berbudidaya tanaman untuk jambu kristal dan juga untuk menikmati asinan dan untuk kesehatan kita juga. Dan saya akan tutup statement saya dengan pantun. Jambu kristal, buah lesat, mudah didapat, murah harganya. Bila diare, janganlah menangis, tapi jambu kristal penangkal obat alami. Demikian. Luar biasa. Terima kasih pantun. Biasanya Ibu Titin juga suka berpantun ini ya, Bu ya. Baik, Bu Titin, dipersilakan untuk closing statement-nya, Bu. Oke, saya menyambung pantunnya Bu Femi ya, Amanda ya. Oke, jangan lupa salutannya ya, Kak Amanda. Jalan-jalan ke kota Manado. Mana Mbak Tamaranya nih? Cakep. Jangan lupa singgah ke tempat makan Emi. Cakep. Ada asinan jambu yang enak rasanya. Cakep. Terima kasih. Pemirsa Hop Channel, kamu bisa pasti suka. Yeay, luar biasa. Terima kasih, cakep. Lanjutkan dengan Pak Daniel. Silakan, Pak. Saya bukan ahli pantun, tapi saya mengajak para pemirsa untuk kita jeli melihat peluang usaha, ya. Betul. Melihat peluang usaha dari produk-produk yang sudah ada, produk yang memang sudah disenangi orang, tetapi kita buat, kita olah sedemikian rupa, berbeda dari orang, tetapi membuat orang kecanduan. Kalau Maemi bisa, kamu pasti bisa. Setuju. Kalau Mbak Emi bisa, kita pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Daniel. Selanjutnya Pak John Lee. Tidak ada jalan buntu bagi mereka yang mau berbisnis. Dan bisnis yang dikembangkan oleh Ibu Emi ini mudah untuk dilakukan. Replikasi ada di mana-mana, kemauan harus dimunculkan. Sehingga banyak yang akan menjadi seperti Ibu Emi.
Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Saya pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya mendapat insight baru juga nih dalam pertemuan pada malam hari ini. Kepada Ibu Femi, terima kasih banyak Ibu. Ibu Titin, terima kasih banyak. Pak Daniel dan Pak John Lee, terima kasih banyak untuk semua pengetahuan barunya juga. Kiranya bermanfaat bagi kita semua dan saya berharap juga pemirsa juga bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang penting pada malam hari ini. Baik, saya Tamara Cianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini kami pamit untuk undur diri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Saksikan Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa setiap Selasa jam 7 malam. Sampai jumpa.